Kalau bentuk badan kita ini lihat dalam atlas, kelihatan tengkorak ngelulu-lulu, tengkorak. Kada bisa tengkorak itu hendak membaca ada kawat, tengkorak melihat ada kawat, tengkorak mendengar. Samunyaannya itu adalah melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, babacaan dengan Allah, dan bagarah berdiam dengan Allah. La haula wa la quwata itu adalah awak kita, illa billah ini adalah rahasia kita. Allah itu adalah rahasia kita. Nang tahu benar lawan kita adalah Allah. Jadi kita ini rahasia Allah. Karena nang tahu benar lawan kita adalah Allah. Kita ini tahunya akan Allah dengan Allah. Jadi al-insanu sirri wa ana sirri. Bahwasanya badan hamba ini adalah tempat bagi kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Maka disebut secara ringkas bahwasanya hamba ini mazhar bagi Allah. Zat hamba mazhar bagi zat Allah, sifat hamba mazhar bagi sifat Allah, asmanya si hamba mazhar bagi asmanya Allah, af'alnya hamba mazhar bagi af'alnya Allah. Jadi pada hakikatnya yang ada itu hanya zat Allah Ta'ala sekompletnya. Itulah yang ada pada hakikatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala فمعنى كون الله تعالى فاعلا أنه المختلق الموجد ومعنى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم فارتبطت القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرطي بالمشروط وارتبط بقدرة الله ارتباط المحلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع وكل ما له ارتباط بقدرة فإن محل القدرة يسمى فاعلا له كيفما كان الارتباط كما يسمى الجلاد قاتلا والأمير قاتلا لأن القطع ارتبط بقدرتهما ولكن على وجهين مختلفين. Bermula maksud daripada perkataan Allah Ta'ala yang berbuat seluruh alam, yaitu Allah Ta'ala mengadakan dengan ketiadaan contoh terdahulu. Adapun kalau dikatakan hamba itu berbuat berusaha, maksudnya bahwa dirinya hamba itu adalah wadah yang dijadikan di dalam wadah itu ada kudrat yang sesudah dijadikan padanya iradat yang sesudah dijadikan padanya ilmu. Jadi secara ringkas bahwasanya badan hamba ini adalah tempat bagi kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Maka disebut secara ringkas bahwasanya hamba ini mazhar bagi Allah. Zat hamba mazhar bagi zat Allah, sifat hamba mazhar bagi sifat Allah, asmanya si hamba mazhar bagi asmanya Allah, af'alnya hamba mazhar bagi af'alnya Allah. Jadi pada hakikatnya yang ada itu hanya zat Allah Ta'ala sekompletnya. Itulah yang ada pada hakikatnya. Paham? Arti sekompletnya termasuk perbu
perbuatan. Nang sangat nyata dan jelas, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan rasa, disentuh dengan sentuhan, disampai oleh panca indera, itu semuanya adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat dan asmanya dan zatnya, maka sama sekali tidak sampai ke sana pandangan panca indera ini. Pahamkah? Oleh sebab itu, awal-awal kita berjalan adalah syuhudul af'al. Di waktu kita beribadat, kita itu memandang ini af'alnya Allah. Itu peletakan batu pertama. Istilah guru Bangil sebelum beribadah lebih dulu dipasang. Perbuatan Allah itu dipasang, pasang dulu. Banyak sudah dipasang, hanya dipegang. Namun kan dipasang berdahulu, lalu kita Allah Ta'ala hilang, dipasang dulu, pasang dulu. Nang wal khalaqakum wa ma ta'malun itu dipasang dulu, bahnya dipasang, hanya dipegang. Sembahyang, baca Quran, baca salawat, apa, pasang dulu, minta. Nah, karena naik kepada sifat, naik kepada asma, naik kepada zat, kemudian turun ulang kepada af'al. Maka af'al inilah awal kita berjalan, dan af'al ini juga penghabisan kita berjalan. Buktinya Rasulullah mulai Isra di rumah, naik Mi'raj, buliknya kemana pulang? Ke rumah juga pulang. Kadang bertahan di Sidratil Muntaha situ kada, babulik juga pulang. Jadi yang dipakai cuma sebutin aja, la fa'ilah illa Allah. Itu aja yang dipakai. Sama ada beribadat maupun berusaha yang lain dari ibadat, seperti mencari duit. Nah, jadi tawakalnya itu kepada fa'il hakiki, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu beribadat kita berpegang kepada Allahnya, nang berbuat balik. Di waktu kita mencari, berpegang kepada Allahnya, nang maulah pencarian itu. Jangan berpegang kepada usaha ikhtiar, sama ada usaha dunia maupun usaha akhirat. Karena usaha nang dua itu semata-mata dhaif seluruhnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Falidhalika summiya fi'lan lahuma faqadzalika irtibatul maqdurat bil qudratain wa li ajli tawaqquqi dzalika wa tatabuqihi nasaballahu ta'ala al-af'ala fil qur'ani marratan ila al-malaikah wa marratan ila al-ibad wa nasabaha bi ainiha marratan ukhra ila nafsihi adnadzatnya faqala ta'ala fil maut qul yatawaffakum malakul maut. Tuhan sandarakan nang mati itu Ajrail. Karena Ajrail itu kenyataan Allah Ta'ala dipandakan sidin Ajrail, padahal hakikatnya siapa? Sidin itu. Summa qala azza wa jalla Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini jelas-jelas dasar undang nang mati. Undang nang mati. Wa qala ta'ala aqra'aytum ma tahruthun. Ya kan? Apakah kamu tidak memikirkan benda-benda yang kamu menanamnya?
Nah, kenapa jadi kita dikatakan menanam? Karena kita kanyataan Tuhan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Jawabannya anta tazra'unahu. Lalu ababa ilaina thumma qala ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaba. Bahwasanya hakikatnya kamilah yang mencurahkan air dari langit, kemudian kamilah yang membelah bumi, kemudian kamilah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Ada habban biji, ada inaban anggur. Wa qala azza wa jalla fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami mengutus kepada Maryam akan ruh daripada kami, ya kan? Patahnya Jibril, fatamatsala laha basharan sawiyya, maka Jibril itu menyerupa seperti manusia meniup akan badan Siti Maryam, lalu Siti Maryam batianan disandarakan di sini kepada Jibril, padahal hakikatnya Allah, karena Jibril itu mazhar Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala fanafakhna fiha min ruhina. Ini jelas-jelas kami sendiri yang meniupnya, bukan Jibril. Jadi kadang-kadang Tuhan waktu menyandarkan kepada dirinya sendiri, ngarannya terang-terangan. Kadang-kadang Tuhan menyandarkan ke orang lain, ngarannya majaz. Majaz ngarannya pada hakiki kadang. Wa kana naqihu Jibril alaihi salam wa kama qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ila bi tafsir ma'na idza qara'ahu 'ala Jibril fattabi' qur'ana. Yang membacakan Quran itu kan Jibril kepada Nabi, tapi ujar Tuhan, Pak, bila undan membacanya, apakah Tuhan ya Jibril? Bukan. Apakah Jibril ya Tuhan? Bukan. Tetapi Jibril hanya kenyataan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga guru itu kenyataan bagi Allah ta'ala. Jadi kita belajar lawan Allah ta'ala, jangan belajar lawan guru yang berkacamata itu. Sidin mazhar ban raja, kenyataannya aja sidin bisa mati. Ya kan? Ya kan? Nah, fattabi' qur'ana ila bi tafsir ma'na idza qara'u 'ala Jibril wa qala ta'ala qatiluhum yu'adzibhumullahu bi aydikum. Perangi oleh kafir harbi, niscaya Allah yang menyiksa mereka itu, tapi kenyataannya adalah badan-badan kamu. Bi aidikum maknanya bi anfusikum. Disambat artinya tangan, padahal maksudnya sebukuan awal. Min itlaqil juz irgatil qul. Fa abaqal qatla ilaihim wa ta'diba ila nafsih. Ya tak? Pinanya nang memerangi orangnya orang Islam, ya kan? Nang membunuhinya orang kafir Allah Ta'ala, padahal kedua-duanya itu Allah Ta'ala, jangan menggalian. Iya kan? Cuma ngaran sidin tadi orang Allah Ta'ala tadi kan, inya bapak mereka itu bebas hendak disandarakannya ke inya langsung, hendak kemana kah? Ya kalau sebagaimana ini bersumpah, hendak mengambil ngarannya kah, mengambil yang lain kah? Wabillahi kah ini bersumpah? Wabillahi kah ini bersumpah? Wal asri kah ini bersumpah? Wal fajri kah ini bersumpah? Wal laili kah ini bersumpah? Terserah ini. Orang ampunnya semuanya bebas. Tinggal lagi secara ilmu balaghah ada nan hakiki, ada majazi. Ada hakiki, ada majazi. Jadi kita ini kalau menurut tauhid memandang pandangan hakiki, majazi itu pada
pada terpakai. Coba kalau kita lihat umpamanya yang menulis itu adalah jari kita. Coba lepaskan jari ini, suruh nulis bisa enggak? Enggak bisa nulis. Andai kata lidah kita yang membaca, lepaskan lidah, suruh baca, bisa enggak? Enggak bisa baca. Mata kita lepaskan, lihat ya. Itu nyata-nyata kita ini mazhar bagi Allah Ta'ala. Inilah tafsir ayat wa fi anfusikum afala tubsiruni. Diri kamu itu adalah sebenarnya kenyataan bagi saya, supaya kamu lihat saya di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsiruni. Nah, disinilah termasuk ahsanit taqwim yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana di antaranya ahsanit taqwim yaitu bahwa diri kita menjadi mazharnya Allah, zat kita mazhar zatnya, nama kita mazhar namanya, asma kita sifat kita mazhar bagi sifatnya, af'al kita mazhar bagi af'alnya. Maka inilah termasuk ahsani taqwim. Nah, disinilah kalau kita mau mentafakkurkan di sini, khususiatul insan ini lebih cepat untuk maqam ma'rifat, mahabbahnya kamilah, membawa kepada maqam fana fillah, baqa billah sekejap dengan jalan ini. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi, al-insan surri wa ana sirru la huwa ghairi wa la ana ghairu. Ini maksudnya nih, artinya bahwa insan ini adalah mazhar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ia Tuhan, bukan ia mazhar, kenyataannya aja. Bukan ia bukan. Ini pandangannya hakiki, bukan majazi. Ringkasnya minta aja secara jumlah, alam semesta ini adalah alam majazi. Minta aja jumlah. Semesta alam ini adalah majazi. Lamun kita ada tauhid, ambil hakikinya. Jadi wujud hakiki siapa? Allah. Nang ini pang majazi. Nah itu. Jadi pandangan batin marahnya musyahadah. Nah, maka kita disuruh di alam ini dengan mengata asyhadu, karena sesuai namanya alam ini alam syahadah, bukan alam arwah. Kalau alam arwah alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau alam syahadah wajib membaca asyhadu di waktu balik. Karena alamnya alam kenyataan, jadi harus ada kenyataan di lidah. Bagaimana orang jual beli, innamal bayu antaradu, jual beli itu apabila hatinya senang, ini senang, sudah. Cuma kesenangan di hati pada bisnis dan nampak, kecuali dengan akad di lidah. Saya jual, saya beli. Itu jadi yang di dalam hati itu alam arwah tadi bala itu tidak bisa dibenarkan kecuali dengan syahadah, dengan lidah iqrar bil lisan, tasdik bil janan, amal bil kan khalas habis. Jadi kita kalau sudah tasdik bil janan bahwa Allah fa'il dan sudah kita syahadah iqrar bil lisan la ilaha illallah, tinggal lagi amal bil arkan. Kita ini banyak mengamalkan yang sunat sambil memandang bahwa itu perbuatan Allah. Jangan ada tujuan apapun yang ada, surga pun jangan dituju. Dengan demikian kita akan diberi maqam siddiqin, yaitu tauhid orang-orang yang sudah sampai kepada minyak, bukannya lagi inggan kelapanya, apalagi tempurung dan sebagainya. Itu aja dah ringkasannya sudah. Rasanya cukup aja kalau disampaikan itu belum ditambah-tambahi karena hilang pulang karena yang penting-pentingnya aja. Mau ditambahin lain macam hilang pulang karena ketutup pulang yang penting-pentingnya aja. Itu aja dulu, mudah-mudahan berkah. Selamat batin kita dan zahir kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
المعنى الذي يكون الرب به راميا إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا إذ هما معنيان مختلفان. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka kamu wahai orang-orang Islam, tidaklah kamu membunuh akan orang-orang kafir, tetapi yang membunuh itu adalah Allah. Dan lagi firman Allah, tiadalah engkau hai Muhammad melepaskan lontaran, tetapi Allah lah yang melontar. Maka ini adalah mengumpul dua sesuatu yang nafi isbat, tetapi maknanya tiadalah engkau melontar dengan maksud yang Allah melontar dengan dia. Pada ketika engkau melontar dengan arti bahwasanya hamba itu melontar dengan dia, karena dua-duanya itu adalah maknanya berselisihan. Wa qala ta'ala alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa qala ar-rahman 'allamal qur'an wa qala 'allamahul bayan. Summa qala inna alaina bayanah. Ada lagi dalam Quran Allah Ta'ala melajari dengan menulis. Allah melajari manusia sesuatu yang manusia tiada tahu. Kemudian Allah berfirman, Allah mengajarkan Quran, Allah menyatakan Quran, bahwasanya bagi Allah lah menyatakannya. Kemudian ada lagi Quran, afara'aitum ma tunnun antum takhluquna wa ahmanul khaliqun. Apakah kamu tidak memikirkan air mani? Apakah kamu yang memperbuatnya ataukah kami yang memperbuatnya? Summa qala Rasulullah SAW fi wasfi malakil arham, innahu yadkhulur rahima fayaqudun nutfata fi yadihi thumma yusawwiruha jasadan. Fayaqul ya Rabbi adakarun am unsa asawiyun am wajjun. Fayaqulullahu ta'ala ma syaa wa yakhluqul malak. Ada lagi dalam hadis, yaitu menyatakan malaikat yang menunggu rahim, bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rahim, maka ia mengambil akan air nutfah pada tangannya, kemudian ia rupa akan nutfah itu menjadi jasad. Maka berkatalah malaikat, hai Tuhan, apakah ini laki atau perempuan? Apakah ini sempurna ataukah kurang atau cacat? Maka firman Allah, apa yang dikehendakinya, maka malaikat menjadikan. Wa filatin akhar wa yusawwirul malaku summa yunfakhu fihi ruh sa'ala aw sya'ada. Riwayat lain lagi, malaikat tadi yang merupakannya, kemudian ditiup padanya roh, kemudian ditentukan orang itu surga atau nerakanya. Qala ta'ala, qala ba'du salaf, innal malaka alladhi yuqalu lahu ar-ruh walladhi yurijul arwah fil ajsad wa annahu yatanaffas bi wasbih fayakun kullu nafasin min anfasi ruhan yaliju fi jismin. Ada yang mengatakan bahwasanya ruh itu ialah malaikat. Malaikat itu adalah ruh yang memasukkan akan segala arwah di dalam jasad, dan bahwasanya malaikat itu bernapas, maka setiap napas daripada napasnya menjadi satu ruh yang masuk di dalam jisim itu jasad tadi. Walidhalika sumiya ruhan wa ma dzakarahu fi mithli hadzal malak wa sifati wa huwa haqqun syahadahu arbabul qulub bi basairihi. Semua apa yang dinyatakan Quran hadis itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman.
Fa'amma kaunul ibaratan anhu fala yumkin an yu'lam. Adapun ruh itu bisa dinyatakan hakikatnya, tidak bisa diketahui illa bin naqli wal hukmu bihi dunan naqli takhminun mujarrad. Kalau memutuskan itu adalah takhminun mujarrad, itu sangka-sangka aja. Wakadzalika qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-anzal wal ayat wal ardi was samawat thumma qala awalam yaqim bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Qala syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Di dalam ayat ini menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menyaksikan. Dan lagi ayat kedua Allah Ta'ala juga menyaksikan bahwa Inya adalah Tuhan. Fabayyana annahu dalil ala nafsi, maka itu adalah dalil atas tauhid. Wa dzalika laysa mutadaqidan bal turuqul istidlal mukhtalifatun. Wa kam min talibin arab Allah Ta'ala bin nazar al mawjudat, wa kam min talibin arab kullu mawjudat billahi ta'ala. Ada orang yang memandang kepada segala alam ini, maka ia mengetahui bahwa alam ini mempunyai Tuhan. Ada orang yang menuntut pulang akan seluruh yang ada ini adalah dengan Allah Ta'ala. Kama qala ba'duhum arabtu rabbi bi rabbi wa la rabbi wa la arabtu rabbi. Ada yang berkata aku mengenal Tuhan dengan Tuhan juga. Jikalau tiada Tuhan, aku pada kau mengenal Tuhan. Jadi ringkas kata, mulai yang kita baca wa maramaita sampai ini menyatakan bahwasanya pandang hakikat adalah Allah Ta'ala, pandang majazinya adalah kita. Jadi kita ini adalah mazhar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar aja hasil daripada yang dibaca itu tadi. Wa huwa makna qaulihi ta'ala awalam yaqim bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين ففي الخبر أن ملكي الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء قال ملك الحياة أنا أحيي الموتى فوحى الله تعالى إليهما كونا على أمركما وما استخرتكما له من السنة وأنا المميت والمحيي لا يميت ولا يحيي سوايا. Diriwayatkan dua malaikat yang menghidupkan lawan yang mematikan ini batan tangan keduanya. Ujan yang sikong aku mati, ujan yang sikong aku hidupkan. Lalu Tuhan berfirman kepada malaikat ini, terserah nyawa berdua aja, tapi nyawa kada berdaya juga. Unda juga iya jajar terang. Nah itu. Nang jelaskan di dalam kita membaca itu tiap pagi sore dia baca Allahumma anta rabbi Allahumma anta khalaqtani pian nang maulah ulun wa anta tahdini pian nang masukkan ulun ke dalam Islam wa anta tut'imuni pian yang menyuapi ulun wa anta taskini pian yang meminumi ulun wa anta tuhini pian yang menghidupkan ulun wa anta tumiduni pian yang memati ulun. Kada ada sekali makhluk ini kada ada sekali semata-mata Allah nang menghidupkan memati nang menyuapi nang meminumi nang memberi petunjuk ya kan. Nah apalagi nang maulah setiap pagi sore dibaca itu ada yang membaca benar aja dapat pahala, ada yang memperhatikan maknanya ulama, ada yang memakai merasakan sekali waktu makan dirasakan rasa Tuhan yang menyuapi, itu ngarannya hukama. Jadi ada yang orang awam, ada orang alim, ada orang hukama. Nang merasa itu nang hukama, tiap-tiap hukama pasti alim, tiap-tiap orang alim kada tentu hakim. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tinggal lagi itu derajat jadi sudah dipadahkan ada 4. Ada derajat artinya kulit, ada derajat artinya tempurung, ada derajat nyur, ada derajat minyak. Sudah dipadahkan aja semuanya 4 itu ada orangnya.
Cuman yang kita perhatikan kita ini umur sudah berapa masih aja lagi tingkatan awam. Orang awam itu tawakalnya kepada usaha dan hobinya adalah dosa dan sakit hatinya pada sing ampihan. Siang malam enggak ada sakit hati. Derajat awam tadi sesuai gawiannya ketujuh maksiat. Lalu berpikir sudah baampi maksiat. Tajuaan sudah mengerja dosa. Bangunan malam pukul 3:30, pukul 2:30, pukul 3. Sembahyang taubat, barataan minta ampun dan Allah. Istighfar Hasan Basri dibaca dan istighfar lain-lainnya. Mengaku banyak dosa. Saban malam mengamalkan itu. Karena setiap pukul 2 sampai subuh Allah Ta'ala mengumumkan di langit pertama menyuruh malaikat. Siapa yang bertaubat pun terima, apalagi kita ini banyak dosa, tapi kita tengah malam bangun minta lawan Tuhan, diampuni Tuhan aja. Wa inni laghaffarun liman taba, siapa yang bertaubat pun diampuni aja Tuhan. Orang-orang yang bertaubat itu dikasihi Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan orang yang bertaubat itu apa maksudnya hasil? Karena dosa itu penghalang antara kita dengan apa yang kita tuju. Setiap apa yang kita tuju apabila ada hasil, maka itu halangan rintangannya hanya dosa aja sebuting. Baik kita menuju ma'rifat maupun menuju yang lain. Apabila terhalang tujuan kita, dosa. Ada lagi tengah malam itu Tuhan hari menyampaikan perantara malaikat, siapa-siapa yang garing lamun inna minta sambuhakan unda sambuhakan. Jadi tengah malam bangun minta, ya Allah ulun minta supaya baik garing ulun baik juga. Saban malam kalinya nang Jumat karewan wajahnya. Pada saban malam kulla lailah saban malam. Garaki bimi kalau sudah pukul 3:30, pukul 4 barak bimi. Laki digarak minantu anak yang sudah tuhajatan suruh bangun sembahyang taubat barang berapa bantuan mentakdirkan 2 rakaat kah, witir 3 rakaat kah, sembahyang wudu sunat wudu dulu, itu sembahyang sunat taubat, hanya sembahyang hajat, hanya sembahyang witir. Paling kurang witir itu 1 rakaat atau 3, nang banyak 11. Hanya buka kitab istighfar Hasan Basri, istighfar yang lain-lain. Itu hanya dibuka pulang kitab munajat Ibnu Athaillah, munajat ala siapa lagi Al-Attas, munajat Al-Idrus, munajat macam-macam itu ulama-ulama bahari melindari munajat. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusliha jami'an niyati. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusliha jami'an dzurriyyati. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusarrifani fi jami'i tasarrufati. Dibaca munajat itu tengah malam tadi. Qabl asharihum yastaghfirun, waktu sahur mereka minta ampun bertaubat. Allah bersedia memberi taubat lawan kita, mengampuni. Allah bersedia menyembuhkan kita daripada penyakit. Siapa-siapa yang meminta akan harta diberi harta, yang susah-susah diberi harta. Wa dzalika kulla lailah, saban malam sampai ini. Jadi bangunan sudah bangunan dua sudah kita nang artinya nang bilang guring aja mulai pukul 2 tuh guring sampai subuh guring. Juga sudah bangunan ada aja waktu siang guring karena gantiannya sedang di dunia pada kiamat di mana-mana bakal lahian terus. Bapak teh kita sudah di Aceh bakal lahian juga. Timur bakal lahian juga Bapak sudahnya. Marakeh anak bakal lahian aja tuh tandanya hancur kiamat cegarnya.
Jadi kembalilah kepada menuntut ilmu ma'rifat, kembali kepada wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita menuntut ilmu lawan ibadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan memutuskan ibadat kita. Mudah-mudahan kita mati dalam syahadat. Jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Selamat batin dan zahir kita. Amin Allahumma amin. Kita ini sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini mulia, di mana kemuliaan kita banyak. Di antaranya bahwa zat kita adalah menjadi mazhar zat Allah, dan sifat kita jadi mazhar sifat Allah, nama kita jadi mazhar nama Allah, af'al kita jadi mazhar af'al Allah. Itu termasuk jiwa ahsani taqwim, termasuk artinya syaraful insan, kemuliaan manusia. Kalau bentuk badan kita ini lihat dalam atlas, kelihatan tengkorak ngelulu-lulu, tengkorak. Kada bisa tengkorak itu hendak membaca ada kawat, tengkorak melihat ada kawat, tengkorak mendengar. Samunyaannya itu adalah melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, babacaan dengan Allah, dan bagarak berdiam dengan Allah. La haula wa la quwata itu adalah awak kita, illa billah ini adalah rahasia kita. Allah itu adalah rahasia kita. Nang tahu benar lawan kita adalah Allah. Jadi kita ini rahasia Allah. Karena yang tahu benar lawan kita adalah Allah. Kita ini tahunya akan Allah dengan Allah. Jadi al-insanu sirri wa ana sirri. Inilah hubungan antara kita dengan Tuhan. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW supaya hubungan kita ini jangan sampai pagat. Malah setiap detik kita ini menambah hubungan dengan Allah. Macam apa menambah hubungan dengan Allah? Yaitu bikasrati dzikrikum lahu. Rancak-rancak kita itu menyebut Allah, rancak mengingat Allah, musyahadah muraqabatullah. Sedang aja sudah umur kita berapa, sudah derajat di awam berapa tahun, sudah bangunan tengah malam yang kedua, yaitu kita ini bersedekah amal jariah. Karena bangun tengah malam beribadat lawan sedekah jariah, ini adalah mujahadatun nafsi. Kita disuruh berjuang lawan nafsu ini, mengawan nafsu. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, harta keluar untuk amal jariah. Awak beribadat bangun tengah malam beribadat. Mudah-mudahan taufik lawan hidayah Tuhan datang kepada kita. Tengah malam minta ampun, bertaubat, minta supaya sembuh, minta rezeki yang halal, minta supaya ibadat jangan putus dan mati dalam syahadat. Jangan putus ibadat, mati di dalam syahadat. Jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Kemudian fa'idan al-fi'lu yusta'malu ala wujudil mukhtalifah, wujuhil mukhtalifah, wala tatanaqadu alil makna idza fahimta. Walidhalika qala sallallahu billadhina walahu tamrah khudha walau lam ta'tiha la'atatka. Adapal iyan ilaihi wa ila tamrah wa ma'lumun anna tamrah la ta'ti al-wajhil ladhi yatajal ilaiha. Ada dalam hadis Nabi lagi, waktu Nabi memandari sahabat pada ketika disuruh kurma, ujar Nabi, hai sahabatku, ambil olehmu akan kurma itu. Tapi andai kata engkau tidak mengambil kurma, niscaya kurma itu mendatangi engkau. Nabi sandarakan kurma mendatangi engkau. Apa sanggup kurma itu datang? Jawabannya kada. Maksudnya cuma disandarakan aja ke kurma.
Padahal yang mendatangkan itu tuh Tuhan. Artinya rezeki itu cari aja. Andai kata kalau dicari, inya datang aja. Bukan rezekinya yang datang, Allah yang mendatangkan. Jadi pender Nabi itu dua, pender hakikat ada, pender syariat ada. Macam apa hakikat syariat? Basalahankah, bapawakah, atau satu aja kah? Jawabannya satu aja. Syariat ia hakikat, hakikat ia syariat. Macam apa supaya paham? Yaitu pada hakikatnya Allah Ta'ala, kita cuma kenyataannya aja. Itulah jawabannya. Hari semalam dibaca sudah, hari Ahad. Nah, jadi bersyukur lawan Tuhan bahwa Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai kenyataannya disyukuri ya. Sampai orang bersyukur ya tadi sudah ampian aja sudah kita bangunan aja sudah malam bangunan sedang aja sudah siang kau aja Pak Buring kira semat-mat nang baik kau aja sudah nang penting minta ampun bertobat nang penting karena tadi apabila ada halangan urusan kita napa kan kita urus halang dosa tuh ya kan ada dosa kan ada halang sama sekali nang jadi panglupa lo Tuhan kalau dosa juga nang jadi sembahyang kepikiran itu kemari kalau dosa juga. Jadi yang penting minta ampun. Oleh sebab itu awal qadam adalah taubat. Awal tarik adalah taubat. Taubat itu milik Tuhan, tidak ada bisi. Jadi kita ini meminta aja mbah di barisidin pakoleh namunnya kadang barisidin kada pakoleh. Mudah-mudahan lawan tadi amal jariah dan bangun malam sesuai lawan ayat wajah itu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Wa kadzalika lamma qala at-taibu atubu ila Allah Ta'ala iya kan wala atubu ila Muhammad faqala sallallahu arafal haqri ahli. Ada lagi orang yang berucap orangnya bertobat ujarnya bertobat aku bertobat kepada Allah aku kada mau bertobat kepada Muhammad. Lalu Nabi mendengar menjawab Nabi ujar Nabi inilah orang yang tahu dengan ahli nang sebenarnya. Artinya nang sebenarnya sanggup memberi taubat siapa? Allah. Lamun Nabi Muhammad awal memberi inya manusia ada kahwa. Faqullu man adaba kullu ila Allah Ta'ala fa huwa al-muhaqqiq alladhi arafa al-haqq. Maka setiap orang yang langsung menyandarkan sesuatu kepada Allah itulah orang ahli hakikat yang benar-benar mengenal akan yang benar. Wal haqiqata wa man adafahu wal haqiqata arafal haqqa wal haqiqata abis. Wa man adafahu ila ghairihi fa huwa mutajawwiz wal musta'ir bi kalamih. Lamun orang menyandarkan sesuatu kepada makhluk itu ngarannya majas. Nang ahli majas ini orang balaghah. Lamun orang awam baru tahu di balaghah gohnya ketinggal dapat ada gohnya tinggal bala aja ia menjadi pusang kelas orang awam. Kalau orang ahli balaghah ini tahu di majas. Arti majas itu pura-pura aja, kisahnya aja, kada sebenarnya itu majas. Kalau hakikat kan sebenarnya wujud kita majazi, lamun Allah Ta'ala wujudnya hakiki. Jadi ada majaz, ada hakikat. Jadi apabila orang berpendar syariat, ngarannya itu dapat majaz. Apabila berpendar hakikat, ngarannya orang itu hakikat. Sudah.
Cuma antara hakikat dan syariat tadi kada batan tangan jawabannya bahwanya nang sabandarnya Allah Ta'ala kita ini cuma kenyataannya aja itu jawaban bahwasanya syariat dan hakikat jadi satu artinya kada batan tangan. Apalagi walid tajawaz wajhun lama anal hakikat wajhan. Dan boleh aja hendak majazi, boleh hendak majazi itu boleh. Coba dalam Quran ada kalau iddat diremot takin surga itu milik siapa? Orang yang takwa. Lamun surga itu milik orang takwa, berarti orang takwa itu ada bisi milik. Mun ada bisi milik, Tuhan bisi milik dia kan dua ngarannya. Matinya itu ngarannya sibul milik, ngarannya lemnya itu kesahnya aja kita padahal kada abah kah kita padahal kan ini abahku aja. Boleh aja menyambat abahku, tapi lamun bujur kata-kata abahku tak maulah mati abah kita. Maukah kita mati abah? Maukah kematian abah? Maukah? Ternyata abah kita mati, artinya nang ampunnya siapa? Kada kita, itu artinya itu artinya kesehatan pulang. Mun kita nang ampunnya, ya kan? Maulah garing. Ternyata garing, berarti siapa ampunnya? Kada kita, nah itu. Jadi oleh sebab itu ada milik, ada sibul milik, ada majas, ada hakikat nang itu. Cuma manusia ini ada nang banyak hakikat daripada syariatnya, ada nang banyak syariat pada hakikatnya, ada nang pada duanya pada lalu. Ada yang seimbang antara hakikat lawan syariat, ada juga yang al-jami' bainal haqiqah was syariah. Ada kalau kayak itu di kitab tulisannya itu. Kedua-duanya itu adalah pembagian daripada Allah Ta'ala juga sudah. Apalagi wasmul fa'il wa ba'ahu wa bi'ul ba'al muqtari' walakin dhanna al-insan muqtari'un bi qudratihi fasamahu fa'ilan bi harakatihi. Ya kalau coba kalau kita mau isim fa'il itu secara lughat ya kalau seseorang yang baulah ya kalau ya kan? Hawa disangkalakan ke manusia bisa, ke Tuhan bisa. Lamun dipadakan manusia yang maulah itu ngarannya majas. Mun dipadakan Allah yang maulah ngarannya hakikat. Bisa sudah. Kenapa aja? Karena manusia ini kenyataan begitu bisa sudah. Cuma dibawa beribadat mintunya ujar juru bangil. Hakikat ini terserah menggunakan. Ada yang menggunakan hakikat untuk beribadat. Nah ini yang disuruh. Ilmu hakikatnya digunanya untuk beribadat. Kadang dan etikat benar aja. Lamun etikat benar aja sini menjaga-jagawan. Terus baru berubahnya enggak. Tinggal menjaga-jagawan aja. Panasan. Ada gitu orang hakikat ini digunakan gasan ibadat. Misalnya sembahyang, di dalam sembahyang mengandang bahwa ini perbuatan Tuhan, tapi di bawah apa? Sembahyang pada nama umum saja sebelum sembahyang sudah makan. Bagarak wa amilu, bagarak ba'amal, ada yang beramal itu paham. Bagara urusan memender ilmunya satu menit saja, banyak dipender 5 menit paham gawi ya tadi. Ada lamun saben malam yang dipender hakikat saja, mulai maghrib sampai subuh. Memender ilmunya aja, gawinya mana?
Quran ada terbaca, dalail ada terbaca, istighfar ada terbaca, itu ini terbaca, itu jadi tender, apalagi nomor di warung-warung, nomor di pandulangan. Nasi aja ada wadahnya, nasi kan ada wadahnya, mengcucuk nasi di mana yuk? Di piring. Ya kalau ganggang mengcucuk di mana? Di mangkok. Kayak itu juga bapak ini di mana wadahnya seorang bapak ilmunya, wadahnya di mana? Cucuklah di warung. Tak kena menghormati, nggak kena menghormati. Ya nang model guru sarana bahaya ada kalau dikumpulkan guru-guruan berataan di pada insiden amun hendak baca berik babacaan insiden pertama di masjid, dilanggar di rumah, itu aja. Jangan di tengah olon-olon, sebab yang cegar dibaca ini Quran ada, hadis ada cucuk banget Quran dan hadis dibaca di tengah olon-olon. Pada menghormati nggak sebab wadahnya kulupur. Ya kalau waktu akhir umur silin tadi kiai silin berataan, dinasihati silin berataan. Jadi nang iya ilmu hakikat itu gunanya dasar beribadah. Di waktu beribadah situ kita memakainya. Kebanyakan nang sunat ya lagi nang sunat dah di dalam situ mana merasuknya nina merasuknya dah menunggu apa habis umur tahu lagi ya sudah ada apa lagi ya sudah kecuali nang tadi yang amal jariah ya kalau ilmu nang manfaat anak nang beriman. Nah itu maka harus matian di kubur. Mun kita tak ada amal jariah kasih matian di kubur. Amun ada ilmu nang manfaat ada mati di kubur. Amun ada anak nang soleh ada mati di kubur. Nya amal anak nang soleh itu seluruh ibadatnya anak itu diulahkan Tuhan dasar abahnya umanya. Lamun maasiat si anak itu kada cagar abahnya umanya dikubur lepas dalam kitab ada itu. Jadi nang amal nang bagus-bagusnya aja dari anak dapat kuitan dalam kubur, amal nang jahatnya kan lupa. Dalam kitab ada itu, rasanya kitabnya ngarannya itu nang karangan Abdul Qadir Mendelin bahasa Melayu pembuka hati ada situ yang dibaca binian dari Sabtu di penawar hati iya penawar bagi hati iya itu di dalam situ ada apabila anak telah gawiannya bagus abahnya rumahnya dikubur dapat apabila gawian anak itu jahat ada dapat abahnya rumahnya itu kada dapat. Jadi tadi tiga, pertama amal jariah, yang kedua ilmu nang manfaat, yang ketiga anak nang saleh. وذم أن التحقيق وتوهم أن نسبة الله تعالى على سبيل المجاز مثل المسلقة إلى الأمير فإن مجاز للوقع إلى نسبته إلى الجلال فلما انكشف الحق لأهل عرفوا أن الأمر بالعكس قالوا إن الفائل قد وضعته أيها اللغوي المختلف ولا فائدة إلا الله فالاسم له بالحقيقة ولغيره بالمجاز أي تجوز به عما وضعه اللغوي له فلما جرى حقيقة المعنى على سلم للعرب قصدا أو اتفاقا صدق رسول الله قال أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيب على كل شيء ما خلا الله باطل على كل شيء ما خلا الله باطل. Rasulullah SAW telah bersabda, sabujur-bujur qasidah yaitu yang diulah oleh tukang syair
Ya bunyinya ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Perhatikanlah setiap sesuatu selain Allah tiada maujud. Batilun maknanya ghairu maujud. Ujar Nabi kasidah ini pambujur-bujurnya. Apa lagi? Ai kullu malaki wa malahu nafsi wa imaki wa maligani bahwa itibari nafsi batilun. Lamun wujudnya tah dengan kurang jua berarti nya tuh kada ada apa-apanya. Iya kan? Iya kan? Nah, ujar arwah guru samman saban-saban kalian Syekh Amin Qutbi tah limbahnya menutup pengajian tah limbahnya menutup pengajian waktu bahari kan mengajar Syekh Amin Qutbi itu mengajar lalu sidin mengakhiri pelajar itu do'ufat tolibu wal matlub saban kalian habisan bacaan sidin do'ufat tolib wal matlub artinya unda ini daif jua nyawa apa? Daif jua do'ufat tolibu wal matlub saban kalian dan itu kenapa bilanya pas haul abah sidin bekiawa sidin pondokan di kiawa sidin 30 hikmah surah sidin sikong baca sejus jadi berapa tak? Sahatam artinya ditukarakan sidin anu apa ngarannya rote 30 biji. Jadi mbahnya datang baca Quran sejus, tuntung baca sejus, dari sini baca si bagi seorang murid itu mahauli bapak sidin, bapak Syekh Amin, ngarang bapak sidin itu Amin, ada sidinnya Muhammad bin Amin, Muhammad bin Amin. Cuma kata-katanya Sayyid Amin. Padahal Muhammad pada Sayyid Amin itu Abah Sidin. Abah Sidin itu kada alim. Tapi apabila kapasar, ingganya Assalamualaikum, 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 itu jaga gawian ke pasar. Gawian ke pasar, Assalamualaikum, dari salam, Assalamualaikum, salaman, boleh, kerja. Kada mengandung barang, kada. Hendak lawan warakan, salam lawan hendak musuh sahah itu aja. Kada alim ada kai sidin itu mufti ya. Husin Qutbi mufti Makkah. Muridnya Amil Kabir itu musnadid dunia seluruh sanad kita adalah paguru oleh siapa? Oleh Husinnya kai Amin guruan. Kai Syekh Amin itu mufti di Makkah bahari zaman Syarif apa? Husin sebelum Syarif Awam nya asalnya Syarif Awam dulu hanya Syarif Husin hanya Wahabi wa innama haqqiyatuhu wa haqiqatuhu bi ghairi rabi nafsi hanya saja wujudnya itu dengan orang juga ya kalau artinya kada sorongan fa idzan la haqqa bil haqiqa illa al hayyul qayyum alladzi la syai'un ringkasnya jadi tidak ada pada pandangan hakikat kecuali seseorang yang hidup terus-terusan nam sugih qayyum itu sugih qayyum yang kiamuhu itu artinya berdiri apa? Sendirinya artinya kada bahagia artinya. Jadi tidak ada pada hakikatnya kecuali seseorang yang hidup terus-terusan nang kada bahagia sugih artinya nang kada daung mamanya sesuatu fa innahu qa'imun bidzatihi wa kullu ma siwa qa'imun bi qudratihi fa huwal haqq ya kan wa ma siwa batil
Nang lain dari Allah itu adalah bergantung dengan kudrat Allah, iya kan? Jadi itu nang lain dari Allah itu batalannya walidhalika qala sahlun ya miskin kan walam takun wa yakun wala takun falamma kuntal yawma sirta taqul ana wa ana kunil ana kama lam takun fa inna yawma kama kana fa in qulta faqad dhahara al-an anna kulla jabrun fama mana sawqul iqab wal ghadab wal ridha wa kaifa ghadabu ala kulli shay fa'lam anna ma dzalika qad asalna ilayka bisyukri al qawlu bi adati fa hadha wa qadar alladhi ra'ayna rumza ilahi min at-tauhid alladhi yurisu hadha wa nah sampai disitulah pembicaraan kita masalah tauhid yang menjadi modal bagi tawakal. Artinya secara ringkasnya bahwasanya nang ada pada hakikatnya hanya Allah aja. Jadi siapa nang ada itu nang patut dipegang. Nang lain dari Allah hakikatnya ma'dum kada patut benar dipegang. Itulah istilah mudah-mudahan kita tadi diberi Allah Subhanahu wa taala lepas ibadah mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadah mati dalam syahadat, jangan putus ibadah mati dalam syahadat, selamat batin dan zahir. Al-Fatihah. Nah, ya di sini kasih sayang ini supaya kita terus istiqomah, supaya kita hidup berpegang dakwah itu. Dan tidak sempurna tawakal sebagaimana akan datang keterangannya kecuali dengan percaya hati dengan wakil itu tadi, yaitu Allah. Supaya percaya dengan wakil harus tahu wakil ini sifatnya apa, yaitu Rahman dan Rahim. Nah, kada sing putingan. Artinya rahmat itu ada berputing, artinya luas banget. Wa ma'minatil qalbi illa husni nadharil kafir. Tiap-tiap orang kasih sayang mesti orang itu berbuat segala kebaikan kepada orang yang disayanginya. Nah, jadi kita ini makhluk Tuhan maulah Tuhan kita ini dari rahmatnya mustahil Tuhan menyiksa kita. Maka ini kehabisan saja. Nah, sesuai dengan ayat wa kana lil mu'minina rahimah, Tuhan pada menyiksa lawan orang beriman. Ya kan? Ma ya'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa hadzal iman aidon babun 'azim min abwabil iman. Nah, percaya dengan rahmatnya Allah ini adalah seperti pintu yang sangat lebar dan luas. Memang kita kalau sudah ingat kawan rahmat Tuhan, hati kita itu senang. Ya kan? Jadi lamun hendak menyenangkan hati, ingatkan apa? Rahmat Tuhan sering luas. Kita sakit gigi, ingatkan mana dua lawas nyamannya sakit. Nyamannya lawan sakit giginya mana dua lawas. Terlawas nyaman kali sakitnya. Iya kalau sakit giginya itu rawan kada sakitkan gigi berapa tahun kada sakit gigi, sakit giginya berapa jam, apalagi banyak dicabut giginya hampir sakit. Amun kita mau berpikir bahwa rahmat Tuhan itu luas,
insya Allah hati kita itu ada malapas lagi lawan Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu Qahhar, Allah Ta'ala itu Jabbar, kita itu bisa berjauh lawan Tuhan, bisa berjauh. Nah jadilah awalnya tauhid al-af'al ini, awalnya mesti kita itu mengatakan saati rahmatillah lah, supaya sikoh dengan Allahnya. Nah itu baru tawakal kita itu sempurna. Nah disinilah janji Tuhan, fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal sempurna, fahuwa hasbuh, kada kekurangan. Ada kekurangan. Apa nak digerak hatinya? Ada. Lahum ma yasha'un inda rabbihim. Di sisi Tuhan itu ada apa yang dikehendakinya. Hendak apa aja ini? Nah, ya Tuhan. Hendak apa aja? Nah. Ini ngarannya indiyah khususiyah. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Jadi kita boleh pertama memandang af'al Allah, kemudian dikawali dengan mengimani bahwa Allah itu kasih sayang. Setiap orang kasih sayang kadang lawan disayang. Dengan demikian sempurnalah tawakal kita kepada Allah. Wa hikayat tariqil muqasasin bihi taqul balnatul hasilahu liyaqidahu talibu lima qamit tawakkul iqadan qati'an la yastaribu bihi wa huwa ayyusaddiqa tasdiqan yaqinan la nuqfa fihi wa la riba'an Allah azza wa jalla law khalaqal khalqa kullahum ala aqlihim wa ilmi lamihim wa khalaqa lahum bil ilmi ma tahtamiluhu uqusuhum wa aqada alaihim al-hikmah ma la lantaha biwasfiha thumma zada bisla ada di jamihim ilman wa hikmah wa aqlan thumma kashafa lahum awaqibil umur wa ata'ahum ala asraril malakut wa arafahum daqaiqal lutfi wa khafayatul qubati hatta talaqu bihi ala khairi wasyari wal taqi wad durri thumma amarahum an yadabbirul ayyudabbirul mulka wal malakut bima aqtu minal ulum wal hikam lama tadaddiru jami'ihim ma'at ta'awun tadharu alaihi ayyuzada bima dabarallahu khalqa fid dunya wal akhirah ba'udati lamun makhluk mengharap-harap lah nang pintar-pintar nang jago-jago nang ahli-ahli nang insinyur esmiur berubut berataan hendak mengatur alam ini kada kawa baulah alam saja kada kawa alamnya kada kawa. Nah kenapa jadi kada kawa? Karena ada bisi kudrat. Ada jawaban bisi kudrat tapi palsu. Artinya kada memberi bakas dua. Wala ayyun qasa min hajana ba'dha wala an yurfa min hadarrah wala yuqbad min hadarrah wala yurfa maradun ayyun fa'a maradun aw aibun aw naqsun aw faqan aw durrun amman duliya bihi. Kawala makhluk ini membaikkan ulang dari kada kawa. Sahara-hara orang-orang mencabut angin sekalinya inya mati masuk angin juga. Iya kan? Sahara-hara dokter jantung sekalinya mati serangan jantung juga.
Pendeknya makhluk ini barataan sifatnya adalah gaib. Kada bisi kudrat nang memberi batas. Dan kada bisi iradat nang lulus. Hanya nang bisi kudrat iradat itu zat Allah. Tetapi Allah ini sambungannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kada Bismillahirrahmanirrahim Jabbar kada. Seluruh kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan ke alam dunia isinya kemaslahatan ummah. Awal daripada kitab itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kada ada Jabbaril Qahhar kepada supaya makhluk ini semuanya tahu bahwasanya kita ini terbit daripada hadrat rahmaniyatillah. Dan lagi dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku menang, adapun marahku itu kalah. Ini inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi dengan dua ini, pertama kita memandang yang berbuat Allah, yang kedua Allahnya itu kasih sayang. Tiap kasih sayang pada mau menyakiti lawan-lawan di sayangnya. Yang ketiga seluruh perbuatannya semua bukan sia-sia, ada hikmahnya, ada kebaikannya. Nah, tiga ini dicampur baru tawakal kita itu sempurna. Wala yuzala sihatun aw kamalun aw ghinan aw nafun amman man amalihi alaihi kullu ma khalaqallahu ta'ala min as-samai wal ardi in raja'u biha al-basara wa tawallu biha an-nadhara ma ra'aw biha min tafawut wa la taqur wa kullu ma qasama Allah ta'ala bayna ibadihi min rizqin wa ajalin wa syukurin wa husnin wa ajzin wa qudratin wa imanin wa quwwatin wa ta'atin wa ma'siyatin fa kullu 'adlun wa la jawra fihi wa haqqan sirrun zulma fihi bal huwa 'ala biwajibil haq ala ma yanbaghi. Andai kata terjadi jiwa kita ini yang bisa hidup susah lah awak garing pulang, urang mahina pulang. Nah itu pun adalah keadilan Tuhan. Apabila adil bagus kada, apabila adil bagus kada, bagus kada. Nah bagus. Jadi garing itu bagus juga. Dihina orang bagus juga, dimamai orang bagus juga. Sebab ini keadilan, bukan zalim. Ini memperkuat supaya kita itu lawan Tuhan itu berpingkut. Bukan lamun kita melihat banyak Tuhan bisa menyakiti unda. Nah, ada berpingkut lagi yang buka hanta. Melihat menyertai kata Tuhan bisa menyakitinya, bukannya Tuhan buka. Artinya ada mau berpingping kakinya Tuhan itu kada. Padahal di dalam saksi itu tadi keadilannya. Apabila keadilan tentu bagus. Di mana bagusnya? Membersihkan kita daripada dosa. Sampai kita tercucuk duri sedikit itu kiparat dosa. Apalagi pada tengah malam menggah hingal itu Tuhan memberasiakan tarigatan kita. Apabila orang memberasiakan bagus namanya. Lamun bagus itu kita itu berpingkut pada orang itu. Berpingkut pada orang itu. Sayang orang itu. Ingat tiap-tiap bala musibah
nang datang kepada Nabi itu raf'id darajat untuk meninggikan martabat siddiq. Bagus kada? Bagus kada? Nah demikian juga bala musibah datang kepada wali-waliullah itu untuk raf'ud darajat. Bagus kada? Oleh sebab itu wali-wali kada bisa sakit hati, padahal balanya banyak benar kenapa jadi bala banyak, tapi kada sakit hati karena orangnya paham bahwa ini rahmat oleh Allah Ta'ala. Ini menaikkan pangkat siapa kada ketujuh pangkat naik? Siapa kada ketujuh? Bah, mau kita mendengar riwayat dunia ini orang berapa pangkat ya Allah. Marah mutakan pangkat. Sekalinya ini kada dirabut-rabutakan, Tuhan kan mau unjuke. Limbah diunjuk ke sini bala naik pangkat. Diunjuki bala naik ulang. Nah, adapun bala musibah yang datang kepada orang awam, orang beriman yang awam, bukan nabi, bukan wali, ini takfirus sayyi'at, artinya membarasihiakan segala dosa. Bagus kada? Istilahnya kita ini rigat, lalu orang membersihiakan, orang membersihiakan itu berbuat jahat, berbuat bagus, berbuat bagus. Apabila orang berbuat bagus, patut benar dipingkunti orang-orang bertawakal. Nangka itu caranya. Wa kama yang bagi habis wa bil qadar al yang bagi wa laysa bil imkan aslan ahsanu minhu wa la atamul aman. Wal hasil semuanya itu tadi adalah paling bagus sudah. Napa aja nang daripada Tuhan itu semuanya ahsan wa atam wa aman. Iya kan? Iya kan? Walau kana kadzalik artinya wadakharahu wa al-qudrah wa lam yatafaddal bi fadli lakana ukhlan yunaqidul juddul man yunaqidul adla wa lam yakun qadiran lakana ajizan yunaqidul ilahiyah bal kullu faqrin wa dhurrin fid dunya fa huwa nuqsanun fid dunya wa jazatil akhirah. Bahkan apabila kita adalah disusahkan di dunia, itu Tuhan menyediakan kita di akhirat. Nah ini hikmah. Apabila Tuhan menyusahkan kita di dunia, itu artinya Tuhan menyediakan kita di akhirat. Nang kaya itu hikmahnya. Maulah sakit hati orang susah. Ada mau sakit hati? Orang garing pulang di dunia ya durun. Nah ini Tuhan memadahkan artinya bahwa nyawa kita kada sanggaringan lagi dikubur. Artinya disakiti di dunia disakiti, di akhirat karena kada lagi. Hadis Nabi ada kalau ummati ummatun marhumah laisa laha adabun fil akhirah. Kalau hadisnya itu ujar orang bahari ada mau pang mati jam kada berasih dulu. Lihat dia orang mati tah. Amun kada keluar tahin apa? Tahin apa? Tahi jual hanya mati. Nyatahi jual itu kehabisan sekali, artinya kada mau dulu ini tuh membawa kekotoran. Habis dulu kami, habis kaminya, habis tahinya, habis matinya. Kada mau orang beriman mati kecuali cuma mahajam itu sakitnya itu ya Allah. Mau dilihat di akhirnya menyakiti Tuhan itu akhirnya, padahal nanti Tuhan membarasihi.
Ini supaya kita ini lawan Tuhan itu tetap berpegang artinya. Ingatakan bahwanya gawian Tuhan walaupun garing, walaupun susah, itu rahmat jua. Jangan disangkan itu azab, lamun disangkan itu azab, itu napa kita bejauh. Nah, lalu ada pertanyaan. Mbah bala musibah nang turun jadi azab kamana? Jawabnya ka urang kafir. Lamun urang kafir dapat bala, memang bala bujur. Lamun urang kafir dapat musibah bujur. Artinya bujur itu azab. Jadi kepada Nabi dan wali untuk meninggikan derajat, kepada orang beriman awam membersihkan dosa, kepada orang kafir dan munafik siksa. Itu bagiannya. Itu ada dalam kitab karena artinya hadis Abdullah al-Atas. Pembagian balal itu tidak ada. Tulis tangan kitabnya. Nang jago di Bogor hari. Alim benar-benar wali al-Atas. Wa kullu nafsin fil akhirah bil idafah ila syaksin aw na'imun bil idafah ila ghairihi. Laula al-ayat lama urifa qadrun nahar. Walau la marad lama tanama illa al-asihha'u bis-sihhah. Walau lamma lama arafa ahlul jannah qadran ni'mah. Wa kama anna fida'a arwahil insi bi arwahil bahaim wa taslitahum ala tabiha yasa bidulmin bal taqdimul kamil ala naqis ainul adli. Pakai taqdimul ni'am ala suqlanil jinan ta'dimil uqubah ala ahlil niran. Wa fida'u ahlil iman bi ahlil Qur'an ainul adli. Wa ma la yukhlaqul naqis wa la yu'raful kamil wa la yukhlaqul bahaim kama dhahara syaraful insi. Ini masalah ulang manusia supaya tahu manusia ini adalah pembagusnya makhluk. Macam apa supaya tahu dibagus diulahkan Tuhan makhluk nang lain pada manusia. Misalnya kambing diulahan baju jas, dikacamatai, disurbani, tapi kambing baguslah. Batulis pulang di dahi, untung selamat. Ada manusia, ya Allah, bagus banget. Bagus. Matanya bakal lumbung, kalubungnya membuka kantuk. Kadang memakai alat membuka mengantuk. Kadang dasar terkontaknya model dasar. Ya kayak di sini ada selnya sel dulu ndak nutup uyo bisa bahasa agar selnya menyenak buka ndak nutup pantar inya nampak puasa padahal Tuhan membuka menutup itu. Iya. Berapa kali tutupnya mata lawan banyak sehari semalaman bisa kami hitung. Lamun membuka terus napa nang masuk debu batu terus napa mati kan batu terus ya kita lihat nikmat mata membuka batu aja nggak semuting dulu nikmat aman hendak kita ini lawan Tuhan pun tahu di rahmatnya mata aja membuka lawan batu dulu belum tahu di rahmatnya maka apabila tahu di rahmat mesti berpegang mesti kada melapas lagi. Sasar tahu di rahmat, sasar berpegang berkuat. Sasar tahu di rahmat, sasar berkuat pegangannya. Ya tawakal. Tapi semuanya ada dasar pikiran jiwa, kemana arahnya. Lamun arahnya kepada Tuhan, kepada rahmat, itu arahnya pikiran. Dapat ini. Tapi kita orang awam arahnya pikiran lajeng malayang kada ke Tuhan, kada ke rahmatnya, bakal mana tahu kemana. Ini sembahyang ini lah kemana bukan pikiran waktu sembahyang ini lah. Fatihahnya membaca aja bang sampai ulang tapi kemana arah pikiran kemana? Keapaan Tuhan jiwa
atau kemana pikiran tadi waktu sembahyang itu nang tahu itu nang memperhatikan mun kalau memperhatikan tahu jadi diminta perhatian penuh. Pertama fa'il Tuhan, nang kedua rahim orangnya, nang ketiga hakim orang-orangnya. Allah Rahman Hakim atau Allah Rahim Hakim. Tiga ini menimbulkan tawakal yang sempurna. Fa'innal kamal wal naqsa yadhhar bil idhafah. Lalu pamuqtadal jud wal hikmah khalqul kamil wan naqis jami'an. Wa kama anna qad qaryat idza ta'aqqalat ya kah? Ta'aqqalat itu kita buruk. Ibqa'an 'ala ruh adlun li annahu bida'un kamil. Ya kah? Yunaqanu binaqisin fakadzalika al-amal bittaqawud alladhi bainal khalqi bil qisma fid dunya wal akhirah faqul dzika adlun la jawra fihi wa qanna la fihi. Pokoknya manusia kan ada dua kalau ada nang suci ada nang susah ada kalau kedua-duanya itu keadilan Tuhan aja. Kedua-duanya itu keadilan Tuhan aja. Lamunnya sugi barataan kemana kita babari? Kemana babari? Sugi barataan. Lamunnya susah barataan ulang siapa yang membari? Lamun jadi bupati Sumatera Utara siapa rakyatnya? Lamun alim barataan siapa muridnya? Jadi keadilan Tuhan itu tadi ada nang alim, ada nang bungul, ada nang pangkat, ada jadi rakyat, ada nang sugi, ada nang susah. Lamun garing berataan mana dokternya? Lamun jadi dokter berataan siapa pasiennya? Di sinilah jelas bahwa Tuhan itu memang bijaksana. Dengan keyakinan Tuhan yang bijaksana timbullah perpegangan hati kepada Allah itu tadi yang namanya kepercayaan. Kita itu kadang maulah orang wakil, lamun wakilnya itu culas. Lamun wakilnya keculas, maulah kita berwakil ke situ culas. Lamun Allah Ta'ala ini Rahman Rahim Hakim pula. Jadi dasar patut benar dijadikan wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hadzal bahrul akhar azimul umki wasi'ul aqrab muttaribul amwaj qaribul bisa'ah min bahri tauhid gharib tawaifun min al-qasirin wa lam ya'lamu anna dzalika ghamidun la yaqiluhu illa al-alimun wa wara'a hadzal bahr sirrul qadar alladhi tahayyara fihi al-aqdar wa muni'a min ifsa'i sirrihi al-kashafun. Walhasil anna al-khaira wasyarra maqdiyun bih wa qad kana maqdiya bihi wajibal husuli ba'da sabqil masyiah fala radda li hukmihi wa lam yu'aqib li qada'i wa amrihi bal kullu sagirin wa kabirin mustaqar. Artinya semuanya itu sudah tertulis. Wa husulu bi qadarin ma'lum muntazar wa ma asabaka lam yakun diuhtiyaka wa ma akhfaqa lam yakun yusibaka. Pokoknya lamun inya lepas pada karena lamunnya kada lepas nang mengenakan melepasakan adalah Allah tadi. Ya kan? Tinggal penerimaan kita aja lagi. Lamun penerimaan kita kali apa nama kejadian ini adalah rahmat. Lalu penerimaan kita maka itu mesti kita itu lawan sirik itu sayang.
Dengan adanya sayang lalu kita bapegang iya kan tawakal. Wal nastati ala hadzal maramis min ulul mufassarah allati ya usul maqami tawakkul wa narji ila ilmil muamalah insyaallah taala sallallahu alaihi wasallam. Asyad Rasani ila kitab bi ahwal tawakkul wa amali wa bayani halit tawakkul wa bayani ma falahu syuyukh fi hadith tawakkul wa bayani tawakkul bil kasbi lil munfarid wal mu'in wa bayani tawakkul bi tarkil idkhar wa bayani tawakkul fi daf'il madar wa bayani tawakkul fi izalatil darar bit tadawi wa ghairi wallahu al-muwaffiq bi rahmatih. Bermula bagian yang kedua daripada kitab masalah tawakal ini, yaitu menyatakan keadaan tawakal dan pekerjaan tawakal dan perkataan guru-guru pada mengartikan tawakal dan masalah tawakal orang yang hidup sendirian dan tawakal orang yang mempunyai tanggungan dan tawakal dengan tiada menyimpan sesuatu benda dan tawakal untuk menolak segala kemudaratan dan tawakal menghilangkan kemudaratan dengan berobat dan lainnya. Semua itu adalah taufik dari Allah Ta'ala dan rahmatnya juga. Bayangkan tawakul dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Taala menyelamatkan batin kita dan zahir kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna adh-dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu wa nawwalna al-mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.